tempat ini, bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom, selamat sore, selamat beribadah bagi kita semuanya. Saya tidak percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita satukan hati kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan sore hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami mau datang memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya sepanjang ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami ya Tuhan. Dimanapun kami saat ini berada, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melingkupi setiap hati kami. Hadiran Allah turun melawat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah sepanjang ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Raja di atas segala raja, kekasih hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Kami mau lebih lagi datang kepadamu ya Tuhan, membawa segenap ucapan syukur kami, penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, melayakkan setiap kami sebab Engkau Allah yang kudus, Allah yang layak kami sembah sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Sore hari ini setiap kami ya Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Tapi Engkau Allah sendiri yang melayakkan kami sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Biarlah sepanjang umur hidup kami hanya menyembah Engkau Yesus satu-satunya yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala pertolongan-Mu. Terima kasih atas segala pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hormat kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan
Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Kepadamu saja setiap pujian, korban pujian penyembahan kami persembahkan. Kami bersyukur kami boleh menjadi bagian umat-Mu. Kami boleh dipersekutukan dan boleh memuji, mempermuliakan, menyembah-Mu. Mari sore petang hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Segala hormat, pujian kami persembahkan hanya bagi-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus berbicaralah melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, pesan-Mu melalui firman-Mu buat kami petang hari ini. Urapi kami, buat kami mengerti, dan boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bangga punya Yesus yang dahsyat luar biasa. Berbicaralah melalui firman-Mu. Kami siap dengar-dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersama-sama menikmati kuasa firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ya, saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Dan saya percaya Tuhan sajalah yang terus memberkati dan menyatakan rahmat kasih setianya buat kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya tidak perlu panjang lebar untuk sama-sama kita langsung membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan sampaikan satu tema sore petang hari ini, Tuhan pertolonganku. Beberapa waktu yang lalu saya mengajak kita sekalian memahami bahwa Tuhan penjagaku. Dan sore hari ini dari Mazmur pasal 124 saya akan membacakan buat kita sekalian. Mazmur pasal 124 ayat yang pertama mulai demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Ayat 6, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat yang ke-8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya ulangi sekali lagi ayat yang ke-8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan Anda dan saya adalah Tuhan. Pertolongan Anda dan saya adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, apa yang menjadi perenungan buat kita? Raja Daud menuliskan Mazmur ini bagaimana kondisi yang dia alami di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Orang-orang yang siap menelan,
orang-orang yang siap mendatangkan malapetaka bagi Daud. Tetapi dalam hal itu Daud mengajarkan kepada kita sekalian, Tuhan yang memihak kita, Tuhan yang memihak hidup orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Dan Daud menuliskan di ayat-ayat tersebut, dia berkata, sesungguhnya kalau Tuhan tidak ada di pihak kita, sama seperti air yang melingkupi diri kita, air yang meluap-luap akan menenggelamkan kita, dan kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa bebas, kita tidak bisa selamat, dan ujung-ujungnya malapetaka karena air yang begitu meluap. Ini sebuah gambaran bahwa persoalan yang dihadapi oleh Raja Daud begitu luar biasa. Pergumulan yang dia hadapi sama seperti digambarkan air yang meluap dan bisa menelan hidupnya. Tetapi dalam hal itu Daud berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ini menjadi perenungan juga buat kita. Hari-hari ini badai COVID-19 ini seperti gelombang air laut yang terus menggulung, yang terus bergerak begitu rupa seperti bola salju juga. Makin lama bergerak makin besar, makin melahap siapa saja, tidak pandang bulu, wanita, pria, anak-anak sampai lanjut usia. Orang punya kapasitas kedudukan tertentu atau rakyat jelata, semuanya dibabat habis, dan kita tidak tahu kapan berakhir persoalan yang sedang kita hadapi, yang sedang kita hadapi bersama-sama. Bahkan muncul anak cucu dari persoalan itu, persoalan terdampak dalam hal ekonomi, sosial, politik, usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal ini sama seperti air yang begitu meluap terus melingkupi kita, dan sepertinya kita tidak bisa lepas dan bebas dari hal itu. Tetapi berita baiknya adalah pertolongan kita dalam nama Tuhan. Badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan akan terbit dalam hidup kita sekalian. Saudara, saya mau mengajak kita sekalian merenungkan, Tuhan pertolonganku. Apa yang perlu kita cermati? Yang pertama, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhanlah sumber segalanya buat kita. Tuhan sumber pertolongan buat kita di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah. Tuhan Allah yang benar. Tidak ada Allah yang seperti Dia, yang kepadanya Anda dan saya menaruh harapan, yang kepadanya saja kita menaruh setiap pergumulan hidup kita. Daud memberikan sebuah teladan kepada kita sekalian. Dalam situasi sulit seperti itu, ada secercah cahaya dan ada peluang, ada harapan. Anda dan saya ditolong oleh Tuhan. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum, katakan, Tuhanlah sumber pertolongan kita. Berulang-ulang saya sudah sampaikan, Anda yang merasa bahwa kedudukan, kekayaan itu bisa membuat kita berlindung di dalamnya, kita bisa bersembunyi. Mungkin karena harta kekayaan kita melimpah, mungkin karena kita punya kenalan orang yang berpangkat, orang yang berkedudukan. Tapi hari-hari ini kita dibuat terselip, kita dibuat terbuka mata kita bahwa persoalan yang sama, pergumulan yang sama, dari tingkat daerah pusat sampai daerah di pelosok, semua sama. Dari orang yang punya kedudukan sampai rakyat biasa, tidak terkecuali orang Kristen pun mengalami persoalan yang sama. Ada bahaya yang mengancam kita. Tetapi berita baiknya, sekali lagi saya mau sampaikan,
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Saudara, kata Tuhan di situ menyebut Tuhan yang benar, Tuhan yang tidak ada sama seperti Dia. Dijelaskan oleh Daud, Tuhan pertolongan kita, Tuhan Allah yang benar, yang menjadi sumber pertolongan. Tuhan menolong, Tuhan sumber pertolongan. Dia akan protek hidup kita. Saudara, kalau kita melihat beberapa tahun-tahun dahulu yang sudah terlewati, yang namanya kita deposit nominal tertentu, maka jaminannya kita akan diprotek. Kalau kita mati meninggal, keluarga dapat santunan. Kalau kita kecelakaan, cacat seumur hidup, ada hitungan uang di situ sebagai jaminan. Saudara, tetapi hari-hari ini yang namanya virus COVID-19 mau punya jaminan sebesar apapun, kita pun tetap terancam. Tetapi sekali lagi, berita baiknya, kita punya Allah yang sanggup menolong hidup kita. Saudara, berulang-ulang saya sampaikan, kalau kita lihat data-data, saudara, saya sampaikan sebagai hamba Tuhan hari ini yang Anda ikut live streaming. Jujur, saya satu pribadi sebagai hamba Tuhan yang sungguh-sungguh tidak sepaham ketika ada dalam situasi kondisi bangsa seperti ini. Yang bisa kita lakukan hanya nyinyir. Dengar baik-baik Anda yang ikut live streaming, Anda warga negara Indonesia, kita ada di Indonesia, kita cinta Indonesia, kita harus berdoa, mendoakan, bekerja, bergerak sesuai kapasitas kita. Tidak perlu nyinyir, tidak perlu mengkritik ini, itu, dan lain sebagainya. Kerjakan bagianmu, sebab Tuhan memanggil menempatkan kita untuk maksimal. Saudara, jujur saya sedih melihat ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Muncul, bisa saja terjadi klaster-klaster baru. Kita harus bersama-sama. Ada di negeri ini, kita hidup, kita lahir di Indonesia, kita cinta Indonesia. Pertolongan kita bukan siapa-siapa. Pertolongan kita hanya Tuhan. Karena itu saya bersyukur dasar negara kita Pancasila. Poin pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Para pendiri bangsa kita, para pejuang waktu itu mengerti betul. Bahkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan kemerdekaan ini karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Pertolongan kita hanya Tuhan, bukan siapa-siapa, termasuk dalam pekerjaan hidup dan keluarga kita. Ketika kita menghadapi situasi seperti Daud, air yang begitu meluap, mungkin kita sudah tidak bisa bernafas lagi karena air sudah menggenangi menutupi hidup kita. Tetapi dalam hal itu, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada harapan. Tetapi Daud mengajar kepada kita, tetap ada harapan, tetap ada pengharapan. Yesus Kristus Tuhan, Dia pertolongan kita. Amin. Coba lihat kanan kiri, kasih senyum paling manis, katakan begini. Mungkin gak terlihat karena kita pakai masker, tapi say hello, katakan Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Haleluya. Yang di rumah, karena di rumah mungkin tidak pakai masker, bisa lihat keluargamu, kasih senyum yang paling manis. Tuhan Yesus dahsyat
Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, mari ini yang terus menjadi perenungan buat kita. Jujur, saya melihat situasi kondisi bangsa kita hari-hari ini, saya prihatin. Saya lahir di Indonesia, saya makan, menghirup udara di Indonesia, dan saya cinta Indonesia. Saya tidak bisa seperti para pejuang merebut kemerdekaan. Saya tidak bisa seperti pahlawan-pahlawan yang sudah gugur mendahului kita di medan peperangan, merebut, memperjuangkan kemerdekaan. Tapi bagian saya bisa mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Apa yang saya bisa lakukan? Saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang hamba Tuhan, yang bisa saya lakukan adalah melayani umat, melayani Tuhan. Itu bentuk perjuangan kita hari ini. Saudara, heran, dan saya geleng-geleng kepala sampai ada sebuah kalimat, ngapain sih kita ribut-ribut? Semua susah hari ini. Yang perlu menjadi perenungan adalah sepakat berdoa bergandengan tangan. Ketika kita sepakat berdoa bergandengan tangan, itu membuktikan bahwa kita perlu Tuhan. Saya bersyukur di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, saya banyak melihat banyak kesaksian yang luar biasa. Tuhan dalam situasi kondisi sulit seperti ini, Dia tidak pernah lalai menyatakan pertolongannya. Amin. Saudara, yang kedua, apa yang perlu menjadi perenungan buat kita? Daud menuliskan di ayat yang ke-8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang pertama, Tuhanlah sumber pertolongan kita, Tuhan yang benar, yang kepadanya kita menaruh harapan, kita membawa doa-doa. Tuhan sumber pertolongan kita di tengah situasi kondisi yang membelit hidup kita, yang menekan hidup kita, yang mengancam kita. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Yang kedua, Tuhanlah yang berkuasa. Saudara, saya sempat merenungkan begini, apa kaitannya Tuhan yang berkuasa? Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saya sempat berpikir, saya sempat terus cari apa yang dimaksud di situ. Saya coba cari referensi. Biasanya kalau saudara membaca Alkitab, ketika ada ayat-ayat yang membingungkan atau ada ayat-ayat yang menjadi kunci di situ, di paling bawah itu ada referensi. Contoh, kisah Daud ditulis dalam kitab Mazmur, maka ada rujukan di kitab Tawarik atau kitab yang mana? Tapi saya cari di pasal 124 bagian bawah, tidak ada referensi di situ. Saya coba gali sebenarnya latar belakangnya ini apa. Saya nggak menemukan yang saya sedang cari. Tetapi ketika saya terus menemukan ayat yang ke-8, saya mulai teliti lagi, menarik Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menciptakan. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara dulu SMA, SMP, atau mungkin ketika kuliah Anda senang mempelajari, mungkin baca buku-buku tentang antariksa. Saudara mungkin membaca tentang jagat raya ini. Saudara, planet bumi ada di gugusan galaksi Bima Sakti. Ada galaksi yang lain, bahkan ada juga galaksi-galaksi yang lain. Galaksi Bima Sakti itu terdiri dari ribuan, betul kok Agnes? Ribuan benda-benda yang ada di langit. Saudara perhatikan, kalau saudara membaca kitab Kejadian, pada mulanya Allah, kemudian Allah berfirman, roh Allah melayang-layang di atas air, kemudian hari pertama Dia jadikan ini dan seterusnya, sampai hari yang ke-6, hari yang ke-7 Tuhan beristirahat, dan Tuhan melihat semuanya itu indah, baik. Saudara sempat pernah berpikir ketika Anda melihat tata surya kita, Tuhan sudah mengatur semuanya itu.
Tuhan menjadikan semuanya itu sesuai dan berfungsi pada bagian masing-masing. Bumi berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari. Saudara, kita melihat di tata surya kita, matahari itu dikelilingi oleh bumi, dan ada juga planet kecil di sekitar bumi yang namanya bulan. Kemudian ada mungkin miliaran, saudara, tidak terhitung benda-benda di langit sana. Tapi yang menarik, semuanya dalam kendali Tuhan. Perhatikan ini. Kalau Tuhan kendalikan jagat raya, pertanyaan saya, apakah sulit buat Tuhan untuk kendalikan hidup? Halo. Saudara coba belajar membaca. Mungkin googling, saudara lihat YouTube bagaimana jagat raya ini. Aduh, saudara, saya sempat lihat itu. Ya, saya berat badan, saya tidak perlu sebut, nggak enak juga. Ya, sekian puluh kilo, itu kelihatannya tambun begini. Tapi begitu di zoom, naik ketinggian sekian, itu sudah mulai kelihatan kecil. Apalagi terus naik terus, makin nggak terlihat. Bahkan bumi kita pun begitu ditarik ke atas lagi, ditarik lagi, makin jauh, itu makin kecil dibanding dengan planet-planet yang lain. Saudara pernah lihat itu di YouTube ada, dan digambarkan di sana betul kita ini sama seperti debu. Pertanyaan saya akan ulang. Kalau jagat raya ini dengan semua sistem yang ada dijadikan oleh Tuhan, pertanyaan saya, sulitkah buat Tuhan untuk mengendalikan pekerjaan? Sulitkah buat Tuhan untuk mengendalikan tokomu? Sulitkah buat Tuhan untuk mengendalikan perusahaanmu? Persoalannya, ada banyak orang Kristen juga hari-hari ini, ketika situasi sulit, dia tidak cari Tuhan. Ketika situasi membingungkan, dia tidak cari firman-Nya, tapi dia cari dengan otak pikirannya. Dia pikir itu bisa memberikan jalan keluar. Tapi Alkitab sudah menjelaskan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Ini prinsip, tidak bisa ditawar. Tidak bisa ditawar. Dan Alkitab berkata, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya. Saya tahu memang semua mengalami kesulitan. Saya mengerti. Saya sebagai hamba Tuhan pun tidak bermaksud tidak mau tahu. Saya mengerti kondisi hari-hari ini. Semua sulit, semua susah. Tapi yang saya lihat sampai hari ini, orang-orang yang tetap percaya, berharap kepada Tuhan, sekalipun di tengah situasi sulit, sekalipun menghadapi berbagai persoalan, Allah berkata, "Gada dan tongkatku yang menuntun kamu dan memberikan pertolongan." Amin. Kenapa kita masih ragu? Kalau jagat raya saja Tuhan kendalikan. Yang membuat berbalik dan repot ini manusia. Malam dijadikan siang dalam tanda kutip. Saudara bisa tanya kepada ahli-ahli ilmu farmasi kesehatan. Kita manusia kalau mau tetap, apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini, jam istirahat malam minimal 7-8 jam. Tapi kadang-kadang karena kita sulit, dipikir baru dapat jam sekian, maka aku lembur sampai malam, banting tulang dan lain sebagainya. Perhatikan, jerih payah kita tidak menambah kekayaan kita, tapi berkat Tuhan yang membuat kita kaya dan kita diberkati. Amin. Artinya bukan malas juga, tapi ada waktunya. Ngapain kita banting tulang dalam tanda kutip? Kita robah ritme kerja kita, tapi kita tidak menikmati.
kita jatuh sakit-sakitan, dan belajarlah. Ada waktunya bekerja, ada waktunya cari Tuhan, ada waktunya mendekat kepada Tuhan sesuai firman-Nya. Carilah wajah Tuhan selagi Ia masih berkenan untuk ditemui, karena akan tiba waktunya, waktu perkenanan itu ditutup. 5 gadis yang bodoh ketika dia hanya bawa minyak yang ada di buli-bulinya, ada di pelitanya, tetapi 5 gadis yang bijaksana, selain dia membawa pelita isi penuh dengan minyak, tetapi dia bawa persediaan. Saudara, kita jangan menjadi seperti 5 gadis yang bodoh. Kita berpikir mumpung masih sehat, mumpung masih ada hidup, aku mau cari apa yang menjadi tujuan hidupku. Dengar baik-baik, kalau itu bukan tujuan Tuhan dalam hidupmu, kau akan sia-sia. Tapi cari destinasinya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Oh saudara, andaikan ada banyak, kalau di kisah-kisah film ditanya, kalau nanti ada kehidupan berikutnya kamu mau jadi apa? Andaikan ada pertanyaan itu, saya akan berkata, saya tetap mau jadi hamba Tuhan. Amin. Karena apa? Saya tahu Tuhan panggil hidupku untuk melayani Dia. Ada satu tujuan, Tuhan panggil. Saudara, mari, kalau Tuhan panggil hidupku sebagai pengusaha, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pebisnis, mungkin kita punya keahlian tertentu, mari kembangkan itu. Tetapi dalam sikap hati takut akan Tuhan. Sebab apa? Tuhan kendalikan semuanya. Allah yang menjadikan langit dan bumi, maka sesungguhnya tidak sulit bagi Allah untuk menolong kita sekalian. Amin. Wah, saudara, minggu pagi kemarin ada seorang ibu dengan anaknya datang masuk di gereja. Nanti pas tolong nanti doain kaki saya berapa hari sakit, nggak tahu asam urat atau apa. Oke, kita ibadah. Saya bilang ibadah, silakan ibadah. Saya rindu mengajar jemaat sakit. Ketika engkau datang ke gereja dari rumah, sudah fokus mau datang beribadah, beribadahlah dulu, senangkan Tuhan. Saudara, ketika selesai kita doain, pulang. Saya di WA siang, puji Tuhan nanti pas kaki saya sembuh. Saudara, saya percaya bukan karena doa-doa kita tidak, tapi dia cari Tuhan, dia senangkan Tuhan. Saudara, mari kita datang ibadah onsite. Yang di rumah masih live streaming, berulang-ulang saya sampaikan, sebab ini arahan ketua sinode kita Gereja Betel Indonesia. Beliau sampaikan dalam sebuah webinar, sampaikan begini, mari yang sudah bisa datang ibadah onsite, tidak perlu beropini atau menghakimi yang belum datang ke gereja. Yang masih live streaming pun tidak perlu takut dan berkata yang negatif kepada yang hadir onsite offline di gereja. Tapi semuanya sepakat. Saudara, ketika beliau sampaikan itu, ini sebagai ultimatum ketua sinode dalam tanda kutip, saya menerjemahkannya, bisa salah juga, sebagai pesan untuk semua jemaat yang ada di GBI, supaya apa? Baik yang onsite maupun yang online di rumah, tetap sama-sama saling mendukung dan mendoakan. Amin. Amin. Saudara, saya percaya badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan akan terbit buat kita sekalian. Saudara, kalau berita berkata pusat corona yang pertama muncul sekarang sudah steril,
Saya tidak tahu yang dimaksud aman itu betul-betul steril, bersih atau bagaimana. Tetapi lihat di beberapa berita yang muncul, mereka bersukacita setelah sekian waktu lamanya mengalami situasi kondisi yang mencekam. Bahkan virus itu menyebar sampai seluruh penjuru bumi ini. Saya kaget ada pemimpin negara tertentu yang positif COVID, tapi hanya hitungan berapa waktu dia sudah sehat. Dan muncul karikatur yang menarik, justru virusnya yang takut. Tapi ini bukan berarti anak-anak Tuhan jadi jumawa. Berulang-ulang saya sampaikan, kita punya Allah yang siap menolong, melindungi kita, tapi kita tidak boleh mencobai Tuhan. Amin. Kita tetap harus ikuti protokol kesehatan. Kita harus taati aturan gugus tugas tim medis supaya kita pun terhindar dari bencana. Tetapi lebih daripada itu, Tuhanlah pertolongan kita. Tuhan berkuasa. Jagat raya saja Tuhan kendalikan begitu rupa. Apalagi hanya persoalan kecil ekonomi, apalagi hanya persoalan kecil pekerjaan usahamu, itu sangat-sangat mudah buat Tuhan untuk mendesain dan mengendalikannya. Amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kami kembali diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau sumber pertolongan kami. Engkau Allah yang berkuasa. Jagat raya ini dalam kendali-Mu Tuhan. Apalagi persoalan-persoalan yang ada di sekitar kami, yang ada dalam hidup kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, rumah tangga kami, usaha kami tahu Tuhan Engkau sanggup mengendalikan. Dan sesuai jadi firman-Mu, Tuhan akan mereka-rekakan untuk kebaikan. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang terpanggil dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terus tanamkan dalam hati hidup kami bahwa kami punya Yesus Kristus, kami punya Allah yang luar biasa, kami punya Tuhan yang pedulikan hidup kami. Engkau datang dari surga, turun ke dunia. Engkau rela menderita, disiksa, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Engkau naik ke surga, membuktikan bahwa Engkau berkuasa atas alam maut. Persoalan terbesar dalam hidup manusia adalah kematian kekal karena dosa. Itu sudah Engkau selesaikan dengan darah-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur persoalan kematian kekal sudah terselesaikan. Kami menerima anugerah-Mu. Kami mendapatkan jaminan hidup kekal bersama-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau sampai kepada kekekalan saja Engkau sudah membela hidup kami. Engkau sudah menolong kami, melepaskan kami dari maut dosa akibat dosa pelanggaran kami. Kami bersyukur, kami percaya hari-hari ini pun Tuhan ada di pihak kami. Tuhan kendalikan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sore hari ini kami mengangkat hati kami. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, jemaat-Mu yang berulang tahun di tempat ini maupun yang mengikuti live stream. Kami berdoa untuk Ibu Iren, kami berdoa untuk Ibu Yustrini, kami berdoa untuk Olivia, kami berdoa untuk Bapak David Sumikan, dan juga berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun minggu ini. Tuhan yang memberkati masa depan mereka dalam kendali-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu yang berulang tahun. Dan juga bagi setiap kami yang hari-hari ini mungkin sedang menghadapi persoalan-persoalan yang serius, Tuhan terus sumber pertolongan buat kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi tangan kanan-Mu yang kuat mengangkat, menopang, memegang hidup kami dan memberikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua Sinode Gereja Betel Indonesia. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di Nusantara di Indonesia ini. Kami berdoa untuk ketua-ketua perwil yang ada di seluruh Nusantara ini. Secara khusus kami berdoa untuk ketua perwil Barat Daya. Kami berdoa untuk ketua BPD Jateng DIY. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, para pemimpin rohani kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, perlindungan, kesehatan, visi, urapan, terus Tuhan limpahkan buat mereka. Terima kasih Bapa. Kami sepakat bersama sore petang hari ini. Kami mengangkat hati kami, kami mengangkat setiap doa-doa kami. Kami berdoa untuk negeri ini diberkati Presiden kami dan Wakil Presiden, diberikan hikmat, kesehatan, kekuatan. Kami berdoa untuk seluruh menteri dan seluruh staf kementerian yang ada. Kami berdoa untuk seluruh wakil-wakil rakyat, lembaga-lembaga tinggi negara yang ada, baik sipil, militer, TNI, Polri. Tuhan memberkati dari tingkat pusat aparatur pemerintahan sampai tingkat daerah. Gugus tugas tim medis yang menangani pandemi COVID-19, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Diberkati Indonesia, diberkati negeri kami, damai sejahtera, pemulihan terjadi atas negeri ini. Badai pasti berlalu, pelangi kasih-Mu Tuhan akan terbit atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Di akhir ibadah kami memberkati, kami berdoa untuk seluruh anak-anak umat-Mu yang setiap minggu, bahkan Tuhan yang terus melihat keberadaan anak-anak-Mu, apapun yang menjadi jerilalah mereka, usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkati. Dan kalau kami boleh memberikan korban-korban persembahan, baik persepuluhan, ucapan syukur, tantangan, korban mingguan, baik jemaat yang onsite, yang mengikuti online live streaming, bahkan ada dari luar kota yang mempersembahkan korban-korban persembahan bagi gereja-Mu di tempat ini. Tuhan yang memberkati usaha pekerjaan hidup anak-anak-Mu, diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara angkat hatimu. Kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Engkau yang mengikuti live streaming, engkau pun akan selesai ibadah sore hari ini. Tapi rahmat perlindungan Tuhan akan terus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Karena itu terimalah rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan Roh Kudus, urapannya dahsyat atas hidup kita hari ini sampai seterusnya, sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.